Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita bersama Tuhan di waktu fajar. Buku ini menceritakan bagaimana dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Pada saat ini, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama sehingga kita dapat mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Sehingga hari demi hari kita boleh sesuai dengan karakter Kristus. Pada saat ini, judul renungan kita yaitu kita harus mencari Dia. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ya, jadi ayat yang sangat indah pada saat ini. Bila kita mengasihi orang yang mengasihi diri kita, maka dengan tekun kita dapat mencari Dia dan kita dapat berkomunikasi dengan Dia sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana kita saling mengasihi. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan kita yang ada di surga, otomatis kita akan mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun Tuhan tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, namun Ia menghormati dengan kehadirannya pada perkumpulan umatnya. Ia telah berjanji bahwa apabila mereka datang beramai-ramai mencarinya untuk mengaku dosa-dosanya dan berdoa satu sama lain, Ia akan bertemu dengan mereka oleh Roh-Nya. Tetapi barang siapa yang berkumpul untuk menyembah Dia, haruslah membuangkan setiap kejahatan, kecuali mereka yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan di dalam keindahan kesucian, maka perkumpulan mereka akan percuma. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 39. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini, ya, bagaimana kita adalah umat-umat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan kita berada di dalam kerajaan surga. Ya, Dia tidak menghendaki kita untuk kita menyembah hal-hal yang lain, ya, menyembah berhala-berhala, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup. Ya, Dia sudah berjanji, ya, pada saat Dia naik ke surga, Dia berjanji bahwa Dia akan menyiapkan suatu tempat yang indah bagi kita umat-umatnya yang berdosa ini. Di sini juga dikatakan bila mana kita berkumpul, ya, satu dengan yang lain dan saling menceritakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, maka Tuhan akan hadir di situ. Dia akan memberikan kita kelepasan, Dia akan memberikan kita sukacita. Dan juga di sini dikatakan, ya, kecuali mereka yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dan di dalam keindahan kesucian, maka perkumpulan mereka akan percuma. Ya, bila mana kita tidak yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, ya, bila kita melakukan sesuatu hal kita tidak percaya, ya, maka disitulah bagaimana Tuhan tidak bekerja. Ya, Dia berada di sekeliling setiap umat-umatnya yang yakin dan percaya kepada Tuhan. Ya, walaupun Tuhan mengasihi kita, ya, kasih-Nya begitu sempurna bagi setiap orang, bagi setiap ciptaannya. Ya, tapi Dia mau meyakinkan kita bahwa Dia ada di sana untuk kita. Kita harus berpaling dari ribuan pokok persoalan yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan menimbulkan pertanyaan, tetapi berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh, yang begitu sering diberikan kepada hal-hal yang relatif dan tidak berarti. Ya, jadi hal-hal yang mungkin hanya membuang-buang waktu kita,
Ya, disinilah kita harus meminta tuntunan Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, pada saat saya melakukan ini, apakah ya ini berguna bagimu atau tidak, atau berguna untuk menolong orang lain atau tidak? Ya, apakah ini hanya sia-sia saja? Apakah ini memang Tuhan yang menyuruh saya atau bukan? Ya, kita harus meminta petunjuk daripada Tuhan, sehingga semuanya itu tidak berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh yang begitu sering diberikan kepada hal-hal yang relatif tidak berarti. Menurut katamu, siapakah Kristus itu? Inilah pertanyaan yang penting. Apakah engkau menerimanya sebagai juru selamat pribadimu? Ya, apakah kita sudah menerima ya Yesus itu sebagai juru selamat pribadi kita, yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Ya, inilah pertanyaan untuk kita pribadi. Siapakah Kristus itu bagi diri kita sendiri atau bagi pribadi kita? Kepada semua orang yang akan menerimanya diberikannya kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Yesus telah menyatakan Tuhan kepada murid-muridnya dalam satu cara yang menimbulkan satu tugas khusus dalam hati mereka. Ya, jadi pada saat Yesus berada di dunia ini, ya bagaimana dia memanggil akan murid-muridnya. Ya, panggilan yang sama juga diberikan kepada masing-masing kita. Pada saat dia memanggil murid-muridnya sedang sibuk, mereka sedang melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Tapi pada saat Yesus memanggil mereka, satu kali Yesus memanggil mereka, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, sehingga mereka mengikuti Yesus. Ini adalah suatu iman yang luar biasa. Ya, suatu contoh iman yang murid-murid Yesus berikan kepada kita pada saat ini. Di sini juga dikatakan Yesus telah menyatakan Tuhan kepada murid-muridnya dalam satu cara yang menimbulkan satu tugas khusus dalam hati mereka, seperti juga yang ia ingin lakukan dalam hati kita. Ya, hati saudara pada saat ini dan hati saya secara pribadi. Ada banyak orang yang terlalu banyak berpegang kepada teori telah kehilangan pandangan akan teladan kuasa juru selamat yang hidup. Mereka kehilangan pandangan tentang dia sebagai pekerja rendah hati yang menyangkal dirinya. Apa yang mereka perlukan adalah memandang pada Yesus. Jadi pada saat Yesus berada di dunia ini, ya Yesus mempunyai pengorbanan yang luar biasa. Dia menyangkal akan dirinya. Ya, dia mengorbankan semuanya. Ya, sebenarnya Yesus sudah memiliki segalanya. Ya, dia sudah berada di surga. Ya, dia memiliki semua apa yang dia miliki pada saat itu. Ya, dia sudah merasakan kenyamanan pada saat dia berada di surga, tetapi dia memilih, dia menyangkal dirinya untuk datang ke dunia ini, untuk menjadi contoh bagi masing-masing kita. Setiap hari kita memerlukan pernyataan yang segar akan hadiratnya. Kita perlu mengikuti dengan cermat contoh yang diberikannya tentang penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Pengetahuan akan Tuhan dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai di dunia atau di surga. Ditulis di dalam Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 420 dan 421. Jadi betapa indahnya renungan kita pada saat ini yang membawa akan pikiran kita, sehingga kita terus memandang kepada Yesus, memandang akan karakternya yang begitu luar biasa, penyangkalan dirinya, pengorbanan dirinya yang dia sudah berikan bagi masing-masing kita. Inilah contoh yang harus kita tiru. Ya, mungkin hal yang sangat sulit kita sebagai manusia yang berdosa. Tetapi Yesus kembali lagi memanggil kita. Bila mana kita mau, bila mana kita dengan sukacita, dengan sukarela datang kepadanya, maka dia akan membantu kita, akan menolong kita
sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang Yesus sudah contohkan kepada kita masing-masing. Ya, dikatakan kita harus mencari Dia setiap saat. Ya, Dia adalah penolong kita, Dia adalah pelindung kita yang selalu ada untuk kita. Ya, mungkin pada saat kita membuat suatu kesalahan, mungkin ya kita ditinggalkan oleh teman-teman kita, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan kita yang hidup tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita terus datang ke hadirat-Nya, meminta akan tuntunannya. Ya, mungkin pada saat ini, ya, saudara-saudara dimanapun berada, ya, saat ini di dalam setiap pekerjaan yang Anda lakukan, apapun itu, ya, pekerjaan yang mungkin yang belum bisa kita tinggalkan. Ya, biarlah kita boleh menjadi terang di tempat kerja kita. Ya, bagaimana Kristus sudah memberikan begitu banyak contoh di dalam kehidupannya untuk kita saat ini. Biarlah kita praktekkan itu dalam kehidupan kita. Ya, kita menyangkal diri kita. Ya, dengan contoh-contoh yang Yesus sudah berikan ini, coba kita praktekkan, kita minta Tuhan bantu saya. Hari ini, ya, saya mau merendahkan hati saya. Untuk saya mau membagikan akan kasih-Mu kepada setiap orang. Ya, dengan contoh-contoh yang sederhana, kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sehingga orang lain dapat melihat itu dan mereka juga dapat membagikan berkat itu ke sesama mereka. Jadi inilah nasihat firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada saat ini, biarlah ini dapat menolong kehidupan kita dimanapun kita berada. Ya, baik itu di tempat kerja kita, di jalan, di jemaat, dimanapun itu, biarlah kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan kita juga harus tahu bahwa Tuhan kita, ya, adalah Tuhan yang selalu ada untuk kita. Pada saat kita, ya, berkumpul mungkin dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita. Ya, biarlah kita dapat sharing satu dengan yang lain. Ya, bagaimana kehidupan kita di dunia ini, karena kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman. Ya, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya untuk kita terus mencari Dia di dalam kehidupan kita. Mencari Yesus Tuhan kita yang hidup, yang selalu memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Setiap hari kita memerlukan pernyataan yang segar akan hadirat-Nya. Ya, jadi firman Tuhan yang memberikan kita kesegaran, memberikan kita kelegaan. Ya, sehingga hari demi hari, ya, kita dapat terus, ya, dipakai oleh Tuhan kita. Ya, untuk menjadi berkat itu, sebagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, ya, dengan panggilan yang sama. Yesus juga memanggil kita. Biarlah Dia atau Yesus yang sudah memberikan contoh itu bagi kita dapat praktekkan itu di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga apapun yang kita lakukan, ya, mungkin orang lain merasa iri dengan kita atau apapun itu, tapi kita harus saling mendoakan. Ya, sehingga ujian-ujian kecil itu kita dapat lewati, sehingga Dia akan memberikan kita tanggung jawab dalam ujian-ujian yang lebih besar lagi. Inilah kepercayaan yang Yesus berikan kepada kita. Ya, Dia sudah mengorbankan dirinya. Dia sudah rela mati di kayu salib untuk kita orang-orang berdosa. Biarlah kita juga dapat memberikan contoh yang terbaik, ya, di dunia ini yang penuh dengan dosa, tapi kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing. Tuhan, bantu saya supaya saya dapat melakukan yang terbaik. Ya, sehingga itu bukan menyenangkan diri saya, tapi biarlah saya dapat menyenangkan akan orang lain. Inilah penyangkalan yang Yesus berikan kepada kita. Biarlah nasihat firman Tuhan ini dapat membantu kita hari demi hari, sehingga kita boleh mempunyai tabiat seperti Kristus. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.